Dites gitu, dites yang depan duluan itu ya. nggak bisa nyontek. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi min al-anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi majma'in wa ila ruhi ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin sallallahu alaihi a'immatil arba'atil mujtahidin muqallidin fi din wal ulama al-'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin والسادة الصوفية المحققين وأولياء الغني أجمعين ثم أرواح مصنف كتبنا ومؤلف كتبنا خصوصا مصنف مختصر تذكرة القرطبي الشيخ عبد الوهاب الأشعراني ومصنف تذكرة القرطبي الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد أبي بكر الأنصاري الخزرجي ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد جزولي ومن يرجى جزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا من ظهر جزولي وشيخنا فؤاد منيب جزولي وشيخنا منيب جزولي وشيخنا مكو شرط وشيخنا أحمد محمد حسن بن نخلان وشيخنا جنيد بن نخلان وشيخنا عبد الله بن مغاري وأصولهم وقرآنهم من سبيلهم تعالوا بركاته لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وروي في الحديث أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال لملك الموتية. Waruya dan diriwayatkan fil hadis di dalam satu hadis apa anna ba'dul anbiya riwayat anna ba'dul anbiya il akhirih. Anna ba'dul anbiya sesungguhnya sebagian para nabi alaihim semoga tetap atas ba'dul anbiya as-salatu bermula tambahan rahmat ta'lim wassalamu dan keselamatan itu qala. Berkata siapa ba'dul anbiya, ada sebagian nabi yang berkata lima lakil mauti kepada malaikat maut, amalaka rasulun tuqaddimu baina yadayka litakunan nasu ala hadari minka. Mengatakan amalaka, apakah tidak ada itu bagi kamu, kepada malaikat. Amalaka, apakah tidak ada itu bagi Tuhan rasulun bermula utusan tuqaddimuhu yang mendahulukan siapa kamu pada Rasul baina yadayka di dalam hadapan kamu. Jadi sebelum malaikat datang, apakah malaikat sudah memutus tanda-tanda utusan kepada manusia sebelum dia datang akan kedatangannya. Jadi tidak serta-merta malaikat itu datang kepada kita langsung tanpa adanya memberikan utusan terlebih dahulu, ya. Litakuna supaya ada siapa annasu manusia itu ala hadarin menetapi atas siap-siap, ya, ala hadarin menetapi atas siap-siap minka dari Tuhan, sehingga manusia itu sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut malaikat maut. Nah, karena tamu yang pasti datang tidak mungkin menunda, membatalkan, atau kita tolak. Ya, tidak mungkin bisa kita tolak adalah malaikat maut. Ya, kita mau lari kemana? Kadang-kadang lari malah justru
mendekatkan kita kepada tempat di mana kita harus meninggal. Kisahnya Nabi Sulaiman. Ada seseorang yang harusnya meninggal di gunung. Apa tiba-tiba orang tersebut sebelum 1 detik sebelum dia harusnya sudah di sana masih ada di hadapan Nabi Sulaiman. Akhirnya ketakutan itu orang karena dilihatin oleh sosok yang merupakan jelmaan dari malaikat maut. Karena ketakutan akhirnya minta kepada Nabi Sulaiman untuk memerintahkan awan untuk membawanya ke tempat dia harus meninggal. Jadi kita nggak bisa lari. Kita akan mati di mana, tempatnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana caranya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, dan kematian akan mendatangi kita pasti akan ada jalannya. Pasti terbuka jalan kita untuk menuju kepada kita tinggalnya di mana, di Cilangkap, ya. Tapi kita meninggalnya harusnya di mana? Ya, misalkan di depan Ka'bah, misalkan. Ya. Padahal miskin, Tapi karena memang sudah ditetapkan di depan Ka'bah, kalau disuruh nabung nggak bisa nabung. Ya akhirnya nanti ada aja yang menjadi perantara. Tiba-tiba ada orang yang mengajak dia umroh, membiayai umroh. Nah, sampai di sana meninggal dunia. Dulu di daerah saya ada namanya Habib Hamid, ya terlepas daripada polemik ya, tapi dia memang terkonfirmasi memuliakan ibunya. Ibunya itu selama hidupnya diberikan sakit gatal, dan Habib Hamid ini dari muda tidak mau kemana-mana, nggak sekolah, nggak ngaji, karena melayani ibundanya. Salah satu adalah kalau ibundanya itu dimandikan, dibersihkan, itu kalau pakai air yang namanya gatal-gatal itu kan sakit. Nah, tapi beliau karena biar tidak menyakiti ibunya, itu sakitnya dijilat. Gatal-gatalnya itu dijilat agar ibunya tidak sakit. Dan itu wakil itu sampai 17 tahun. Ya, sampai umur berapa itu dia? 30-an atau 40-an gitu. Ya, sampai akhirnya kemudian ibunya sampai meninggal dunia, baru kelihatan keistimewaan dari orang yang memuliakan ibundanya. Sampai akhirnya beliau tiba-tiba diberangkatkan. Hasil meninggal di sana. Padahal secara pekerjaan tidak punya, gitu kan. Santri juga tidak punya, tapi memang masyhur karena doa-doanya diijabah oleh Allah karena memuliakan orang tua. Akhirnya berangkat diumrohkan, meninggal di sana. Itulah satu contoh yang tadi saya berikan. Kematian kita di mana, bagaimana caranya, sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian agar manusia itu mempersiapkan diri, kata Nabi, terhadap malaikat maut. Faqala, maka berkata siapa malakil maut, na'am, benar. Wallahi, demi Allah, li itu tetap bagi saya rusulun, bermula beberapa utusan asyiratun yang banyak. Oh, udah banyak saya kirim, ya. Minal hilali, jelasnya dari beberapa penyakit. Ya. Penyakit kita yang datang itu adalah peringatan. Meskipun tidak pasti penyakit itu menyampaikan kita kepada kematian, tapi kematian kita, penyakit kita itu adalah satu tanda bahwa manusia tidak ada yang bisa menghindari ketika kematian itu datang. Buktinya itu tadi, sakit juga tidak harus diawali dengan sebab. Ya, sakit itu tidak harus diawali dengan sebab. Gara-gara main kotor-kotor, gatel-gatel, nyatanya ya tidak semuanya begitu. Gatel bisa jadi tidak pula dari makanan. Ya, memang kadang-kadang makanannya udah benar,
tempatnya udah bersih, tapi tetap saja sakit. Karena sakit itu tidak ditentukan oleh sebab. Yang pasti Allah sedang memberikan sakit kepada kita. Nah, sebagaimana sakit datang kepada manusia, Allah juga mendatangkan kematian juga seperti itu. Ada yang melalui proses sebab, ada yang tidak. Lagi tidur, nggak bangun, banyak nggak sakit, ya, atau tiba-tiba lagi duduk, langsung lagi ceramah, langsung ya, pembawa acara lagi memimpin acara meninggal. Jadi itu bukti bahwa penyakit adalah merupakan tanda yang dikirim oleh malaikat maut kepada manusia bahwa dia akan datang. Wal amrodi, dan beberapa penyakit. Nah, amrod ini penyakit fisik, ilal ini penyakit ya biar bisa dua-duanya, tapi biasanya masuknya ke sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, kalau yang marid itu sesuatu yang kelihatan, luka. Kalau sakit kan seperti pusing, desak, itu hilal. Atau hati, ya, hatinya perih, lambung, dan seterusnya. Wasyaibi, dan uban. Uban adalah merupakan utusan, tanda. Wal harami, dan pikun. Wanaksil sam'i, dan berkurangnya pendengaran. Wal basori, dan penglihatan. Ini adalah bentuk-bentuk daripada utusan, tanda bahwa malaikat maut akan mendatangi seseorang. Jadi bagaimana kita harusnya menyikapi akan hal-hal tadi? Ya, menjadikan itu sebagai pengingat bahwa kita akan mati. Kok mati? Alhamdulillah, karena sudah mempersiapkan diri. Kok tidak mati, masih diberikan kesehatan? Ya paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Bagaimana caranya? Bertaubat, ya, bertaubat, memohon ampun, berwasiat. Ya. Salah satu daripada kewajiban kita mengunjungi orang sakit itu adalah meminta. Nah, bahasanya kalau meminta rasanya kok ngenom. Ada orang sakit kita jenguk gitu ya. Terus kemudian kita ngomong, Pak, sampean wasiat apa kira-kira kalau mati? Nah, dilempar gitu ya. Maksudnya yang ngobrol baik-baik, biasanya kan terucap, ya kan, terucap. Ya, sakit, ya padahal saya pingin banget besok itu saya ikut bangun masjid, pingin banget saya gitu. Kalau sukses proyek saya akan sumbangkan buat itu tuh, biar belum selesai tuh bangunan majelis taklim misalnya. Itu tuh kayak gitu, itu adalah wasiat ketika ternyata sesudah ngobrol terkonfirmasi, kemudian dia meninggal dunia. Jadi salah satu hal yang pada secara batin wajib, tapi secara zahir sunnah, itu ada macam-macam. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit, itu sunnah. Tapi mencari wasiat dari orang yang sakit tadi kalau sampai meninggal, itu wajib, ya, karena menolong dia ketika dia meninggal ternyata masih ada hutang lah, masih ada punya salah sama orang lain kah, kayak gitu loh. Itu wajib. Ada beberapa macam. Salah satunya itu tadi. Seneng dekat sama orang soleh, itu sunnah, ya kan? Kita mendekati orang soleh itu sunnah. Tapi mengikuti perilakunya yang baik, ya, amaliyah dia yang sesuai syariat, itu wajib. Jadi secara zahir mendekati orang soleh itu sunnah, tapi secara batin sesungguhnya wajib
dalam rangka untuk memperbaiki perilaku kita. Ada di mana Nasoihul Hibat apa itu? Ya, kayak Nasoihul Hibat ada penjelasannya. Nah, fa'idha lam yatafakkar, maka di dalam ketika tidak berpikir siapa man orang nazala yang turun bihi dengan man apa dalika itulah rusul atau itulah ilal amrod syaib haram naksis sam'i wal basar. Sampai ada orang kena penyakit, sakit, punya tumbuh uban, mulai pikun, mulai nggak bisa mendengar, mulai nggak bisa melihat, kok tidak berpikir tentang apa? Fil mauti, di dalam masalah kematian. Walam yatub, dan tidak bertobat siapa man. Walam yuhasil, ya, dan tidak menghasilkan siapa man azada pada bekal. Nah, jadi caranya itu menghadapi penyakit dan seterusnya tadi, itu kita harus ingat tentang kematian dan kita harus bertobat, harus menambah bekal. Nadaituhu, maka memanggil atau memanggil siapa saya pada man inda qabdi ruhihi, di dalam ketika mencabut rohnya man. Maka malaikat maut ketika datang mendatangi orang yang sedang mati, padahal sudah sebelumnya sudah sakit, sudah ini itu, dia nggak taubat dan seterusnya. Apa yang dikatakan malaikat maut? 5 alam uqaddim, apakah belum mengirimkan siapa saya? Alam uqaddim, apakah belum mengirimkan siapa saya ilaika kepada kamu rasulan, pada utusan ba'da rasul, di dalam sesudah utusan yang lain. Apakah belum sampai saya kiriman saya, utusan saya, ya, sakit sembuh, sakit lagi, atau yang lain itu tadi. Wanadhiron, dan pemberi peringatan. Wanadhiron, dan pemberi peringatan ba'da nadhirin, dalam sesudah peringatan yang lain. Fa'ana, maka bermula saya. Akhirnya malaikat maut mengatakan, dan sekarang sampai pada saya, datang saya sendiri. Itu ar-rasul, utusan alladzi laisa, yang tidak ada itu ba'di, di dalam sesudah saya. Padahal saya adalah utusan yang sudah tidak ada utusan lagi sesudah saya. Siapa rasulun, utusan. Saya datang, tidak ada lagi utusan yang sesudah saya. Ya udah, nggak bisa ditunda lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian akan sampai kepada kita sesuai dengan kapan waktu yang sudah ditentukan, nggak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Wa ana, bermula saya itu an-nadhiru, pemberi peringatan, alladzi laisa, yang tidak ada itu ba'di, di dalam sesudah saya. Siapa nadhirun, pemberi peringatan lagi, nggak akan ada lagi pemberi peringatan. Artinya udah nggak ada lagi kesempatan untuk mempersiapkan diri tadi. Wafil hadis, dan itu disebutkan di dalam hadis edun, dan dalam satu hadis edun dalam keadaan juga, ma min yaumin tatlu'u syamsuhu illa wa malakul mauti yunadi ya abna al arba'in. Ma min yaumin, tidak ada bermula satu hari, tatlu'u, yang terbit apa syamsuhu, mataharinya, yaum, tidak ada satu hari pun di mana matahari masih bersinar, illa wa malakul mauti, kecuali bermula malaikat maut itu yunadi, memanggil siapa? Malakul maut. Ya abna al arba'in, wahai anak-anak umur 40 tahun. Kita ini yang sudah berumur 40 tahun dipanggil oleh malaikat maut, kitanya nggak mendengar. Hada, bermula inilah waktu kita 40 tahun, itu waktu akhdi zadi, waktunya mengambil bekal. Karena 40 tahun adalah waktu kita, waktu kuat-kuatnya kita, ya, waktu sehat-sehatnya kita, waktu dewasa-dewasanya kita.
Jadi waktu kita untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Adhanukum bermula beberapa hati kalian. Hati kita itu biasanya kalau sudah 40 tahun itu baru tenang. Kalau di bawah itu tuh masih labil, ya masih gampang marah dengan alasan yang tidak jelas, masih pingin dimanja, makin pingin di nggak mau dipaperin dan seterusnya. Tapi kalau sudah 40 tahun, biasanya sudah hati kita itu sudah matang. Adhanukum bermula beberapa hati kalian itu hadiratun hadir. Wa adhukum bermula anggota badan kalian itu qawiyatun kuat. Syadidatun juga yang sangat yang kuat, benar-benar kuat. Ya abna al-khamsin, itu anak usia 40 tahun. Kemudian kepada orang yang 50 tahun, malaikat maut mengatakan apa? Ya abna al-khamsin, wahai anak yang berumur 50 tahun. Qaddana, benar-benar dekat apa al-aftu, waktu mengambil, wal hasadi, apa al-aftu wal hasadu, apa al-aftu waktu mengambil, wal hasadu dan waktunya panen. Waktu 50 tahun adalah waktu di mana seseorang mulai mendapatkan manfaat daripada apa yang dia lakukan selama 40 tahun. Ya. Makanya perbanyak doa, perbanyak amaliyah waktu 40 tahun agar 50 tahun itu merasakan imbasnya. Dulu Yenurul Haq Kelapa II itu pernah berkata kepada kami ketika kami sowan, saya tidak tahu dari doa saya yang mana dulu, dari amaliyah puasa saya mana yang dulu, dari amaliyah wirid saya mana yang dulu saya lakukan, yang kemudian saat ini, waktu itu beliau sudah 50 atau 60 tahun, yang saat ini saya rasakan manfaatnya, sehingga saya mendoakan orang butuh ini, butuh itu, diijabah oleh Allah. Sehingga saya butuh petunjuk ini, butuh petunjuk itu, Allah menjawab pertanyaan saya, permintaan saya. Jadi ini ada dasarnya, bahwa umur 50 tahun adalah waktu di mana kita itu memanen, menikmati hasil daripada usaha kita di usia 40 tahun. Kemudian ya abna as-sittin, kepada orang yang sudah berusia 60 tahun, apa ucapan malaikat maut? Ya abna as-sittin, wahai anak yang berusia atau manusia yang berusia 60 tahun, qad nasitu, benar-benar lupa siapa kalian, al-iqoba, pada hukuman, wasu'al hisabi, dan buruknya hisab. 60 kok belum mempersiapkan diri, 60 kok belum sadar, maka sudah selesai, sudah susah untuk kembali. Bukan berarti nggak mungkin. Allah itu memberi petunjuk kepada manusia ya sesuai kehendak Allah. Bisa jadi ada orang yang berusia 60 tahun, kemudian sadar, kemudian khusyuk gitu ya bisa. Tapi kalau sampai dengan 60 tahun, orang-orang yang memang dari awal hidupnya sudah Islam, beriman dan sebagainya, baru akan mulai ini sudah berat. Ya, rata-rata sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena apa? Dia sudah diberikan kesempatan oleh Allah di usia-usia khususnya 40 tahun untuk menambah bekal, untuk memperbanyak amal. Sehingga kalau yang udah melewati 40, 50, 60 sampai 60 kok enggak juga sadar, wah, berarti itu tadi kalian sudah lupa dengan siksa, dengan hisab. Awalam nu'ammirkum, apakah tidak memberikan umur siapa kami pada kalian? Memberikan kesempatan, tidak memberikan kesempatan umur siapa kami pada kalian? Pada sesuatu atau pada umur, ya tadzakaru, yang bisa mengingat fihi di dalam
siapa man orang, ya, tadzakaro yang ingat siapa man, sebentar, ya, yang ingat siapa man, wajah ada datang kum pada kalian siapa apaan nadiru memberi peringatan. Karena sudah pasti dalam usia 60 tahun itu banyak sekali orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada kematian. Contoh, ada tetangga kita umur 60 tahun. Berapa teman-teman kita yang sudah sama masih hidup, usianya sama kayak kita? Ya, banyak kok orang yang 45 tahun, 50 tahun meninggal, 56, 59. Nah, kok tidak ngambil pelajaran? Kok nggak bertobat? Waduh, kebangetan banget begitu. Makanya itu tadi awalan nu'amirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar waja'akum nadhir. Memberi peringatan udah banyak, belum 60 tahun. Paling tidak sudah mulai, ya. Aduh, udah banyak, bukan mulai lagi. Umur kayak saya aja udah harus didoping sama obat begitu ya. Apalagi yang sudah 60 tahun. Kerjaan sudah milih-milih, nggak bisa yang berat-berat. Sedikit-sedikit gampang masuk angin, minta dikerokin, minta pijit ya. Belum gulanya pasti biasanya sudah tinggi, tensi tinggi, dan seterusnya. Itu adalah semuanya adalah an-nadhir dari Allah, pemberi peringatan yang harusnya menyebabkan orang yang berusia 60 tahun harus lebih banyak mempersiapkan diri mengingat kematian, memperbanyak taubat kepada Allah. Zakaro menyebutkan pada hadis siapa Ibnul Jauzi rahimahu, semoga merahmati pada Ibnul Jauzi siapa Allah wa rahimana, dan semoga memberi rahmat kepada kita bihi sebab Ibnul Jauzi, amin ya, semoga Allah mengabulkan. Warwa, dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari marfu'an dalam keadaan berupa hadis marfu', a'daro memberi ampunan ya, atau memaafkan siapa Allah ila mri'in kepada seseorang, akhara yang mengakhirkan siapa Allah ajalahu pada ajalnya imri'in. Allah itu memberikan kesempatan kepada kita, kesalahan kita itu seolah-olah dibiarkan sama Allah. Hatta balagha, sehingga sampai siapa imri'in sitina pada 60 apanya sanatan tahunnya. Umumnya umat baginda Nabi Muhammad SAW itu diberi kesempatan sampai 60 tahun. Mau apapun perbuatannya, mau apapun amaliyahnya, mau jahat bagaimanapun dia, Allah biarkan. Nah, dihukum sampai 60 tahun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, nggak usah nunggu sampai. Walaupun memang umat dulu itu panjang-panjang, tapi ketika Allah menurunkan hukuman kepada satu kaum, semuanya kena tanpa melihat usia. Allah nggak memilih hanya usia 60 tahun saja, 100 tahun saja, 200 tahun saja kepada umat-umat sebelumnya. Ketika di situ ada kemungkaran yang mereka lakukan, Allah langsung turunkan siksa, selesai. Mau yang kecil, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, semuanya dihabiskan oleh Allah. Berbeda dengan kita umat Nabi Muhammad. Ya. Sejahat apapun umat Nabi Muhammad, rata-rata dikasih sampai 60 tahun. Aimadda, maksudnya memanjangkan siapa Allah, lahu bagi imri'in hibalal hilmi, pada talinya kebijaksanaan, wasobri, dan kesabaran ya, Allah memberikan kita itu bijaksana, rasa sabar, ala lahwi, atas main-mainnya ya, masa bermainnya imri'in walabi, dan maksudnya masa bermainnya imri'in. Walayasluhu, udah biarin aja, mau sampai 60 tahun mau ngapain terserah Allah. Layaslu, tidak pantas iman bagi orang balagha. Tapi kalau sudah 60 tahun udah nggak pantas lagi.
Layasku tidak pantas diman bagi orang balogo yang sampai siapa man sitina pada 60 ayal gua pada hendaknya bermain-main siapa man awal aba atau maksudnya bermain-main siapa man. Oh masih bermain bisa 60 kebangetan ya. Wakana dan ada siapa At-Tabari, Imam Tabari radhiyallahu anhu pada Imam Tabari itu yaqulu berkata siapa At-Tabari An-Nadhir bermula ya pemberi peringatan fi hadil ayat di dalam ayat ini wajah akumun nadhir huwa saibu yaitu uban uban yang tumbuh di kepala manusia adalah merupakan pemberi peringatan kepada kita. Warwa dan waruya dan diriwayatkan apa Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang dulu melihat siapa Allah fi wajhi syekhi di dalam wajahnya seorang yang tua. Allah itu setiap melihat orang tua beliau itu berkata kula yaumin di dalam setiap hari khamsina dengan 50 apanya marotan kalinya selama 50 kali sehari fayaqulu maka berfirman siapa Allah ya ibna Adam wahai anak Adam kaburo sudah tua apa sinuka usia kamu itu sudah tua wahana dan sudah lemah apa azmuka tulang kamu waktu roba dan sudah dekat apa ajaluka ajal kamu fastahi maka malulah kamu mini dari saya boyo kamu punya malu begitu sama astahi sebagaimana malu siapa saya minta dari kamu ini maka sesungguhnya saya itu astahi malu siapa saya an mu'adziba pada hendaknya menyiksa siapa saya za syaibatin pada orang yang memiliki uban. Kita yang punya uban jangan malu karena Allah itu malu menghukum kita. Bukan berarti kita nggak bakalan dihukum, tapi maksudnya kita punya kesempatan untuk lebih diperhatikan ketika kita mau bertobat, lebih diperhatikan ketika kita mau menambah bekal untuk kematian. Artinya apa? Allah masih ngasih kesempatan. Malu gimana sih? Malu itu artinya lebih mendahulukan orang tersebut daripada orang lain ketika dia bertobat. Kalau Allah nggak punya malu, memang orang itu ingin Allah siksa ya udah langsung tanpa malu-malu langsung nggak usah babi budrak habisin gedik begitu kan. Tapi kalau Allah masih punya malu, cari kebaikannya. Nah, kalau dia melakukan kebaikan, kalau dia mau bertobat, wah itu akan didahulukan, cepat diterimanya oleh Allah. Makanya yang punya apa uban, nah, berarti ada apa itu nilai yang spesial di sisi Allah. Wansatu dan mensyairkan siapa ulama ya ra'aitu syaiba fi nadril manaya yudzakiruni bi umrin liqasirun. Ra'aitu melihat siapa saya syaiba pada ubat fi nadril manaya di dalam peringatan kematian. Yudzakiru dalam keadaan mengingatkan apa syaib ni pada saya bi umrin dengan umur li bagi saya qasirin ya. Qasirin yang pendek. Uban itu menandakan bahwa umur kita sudah tidak lama lagi ya. Artinya umur itu tidak akan lama. Oh Pak, ubannya masih kecil berarti dia usianya tidak seperti itu. Artinya secara perjalanan manusia kalau sudah beruban biasanya udah tua ya, tapi ada ya, anak kecil sudah ubanan. Saya aja SMP udah ubanan ya, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi minimal ya mending lah gitu ya, karena biasanya nggak sombong
petakilan, udah ubanan petakilan, wah itu berarti ubannya tidak memberikan nasihat apa. Taqulu berkata apa an-nafsu, ya, hawa nafsu atau hati, ghayyir launahana. Kalau kita kedatangan uban itu pinginnya itu nafsu kita mengatakan ghayyir, rubahlah launahana pada warnanya inilah syai. Wah, sampai rambutnya udah putih, udah banyak ubannya, nih belikan cat rambut, ya kan? Yang paling bagus apa ya? Yang natural apa ya? Warnanya apa ya? Kita ributnya di situnya, bukan menerima bahwa uban itu adalah tanda peringatan agar kita memperbanyak amal baik, berhenti kalau kita lagi berdosa gitu, bertaubat kalau atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ngasakah mungkin saja bermula kamu itu tadi bu merasa enak, ya, menikmati siapa kamu fi umrin, di dalam umur yasirin yang pendek, ya. Biar nggak kelihatan tua, cat saja rambutnya, malu nanti dilihatin sama orang perempuan, dipikir kamu sudah om-om atau sudah jadi kakek-kakek, ya. Fakultu maka berkata siapa saya, dijawab sama ulama, laha pada nafsu, hawa nafsu tadi, asyaibu bermula uban itu nadiru umri, pemberi peringatan terhadap umur saya, ya. Untungnya ini ulama yang mengatakan, jadi diterima hawa nafsu diri pinginnya, bawaannya kalau ada uban dicabutin, dipikir biar hilang gitu ya. Tapi karena memang ulama mengajarinya bukan begitu, tapi dijadikan uban itu sebagai pemberi peringatan, ya. Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang beruban. Waktu itu ubannya ada di jenggot beliau, muncul satu uban dan itu menarik perhatian beliau. Sayangnya itu sangat dibenci oleh Siti Sarah, istrinya. Sama Siti Sarah suruh dibuang. Kemudian malaikat datang mengatakan bahwa uban itu adalah cahaya nurullah. Akhirnya Nabi Adam senang, tapi tetap Siti Sarah tetap membenci. Akhirnya besoknya Nabi Adam meminta ditambah lagi cahayanya. Muncul semuanya langsung seketika dalam satu hari itu, jenggotnya Nabi Ibrahim semuanya menjadi putih. Ya, Siti Sarah nggak bisa nolak lagi, mau dicabutin semuanya. Terus mana tadi? Walastu, dan tidak ada siapa saya itu musawwidan, orang yang menghitamkan aujuhan nadiri, pada beberapa wajahnya pemberi peringatan, ya. Mau ditutupi dengan seperti apapun, pemberi peringatan akan selalu datang dalam bentuknya masing-masing. Itu tadi bukan cuma sekedar rambut, yang lain tetap, ya. Mau dicat sehitam apapun tidak akan mengurangi usia, ya tetap tua, ya. Mau di wajah di glowingin seperti apa, kalau udah tua ya keriput maka keriput saja gitu. Wa ansyadu, dan membuat syair sama ulama itu dalam keadaan juga kam ta'ala, banyak sekali naik pangkat atau menjadi mulia, waqad alaka, dan benar-benar mengungguli pada kamu apa asyaibu,
Al-masibu ya. Ada mimnya apa enggak itu? Iya. Iya. Waqad alaka benar-benar mengungguli, mendahului atau mengungguli pada kamu siapa al-masibu, orang yang tua. Setinggi-tingginya derajat kita, kalau kita masih muda, tetap yang sudah mendahului kita, orang yang lebih tua, tetap dia lebih mulia. Wa ta'ama, dan sudah buta dahron di dalam panjang zaman. Wa anta, bermula kamu itu al-labibu, orang yang cerdas. Wa ta'ama, dan menjadi buta dahron di dalam sepanjang zaman. Wa anta, dalam keadaan bermula kamu itu orang yang al-labib, orang yang cerdas, atau tidak melihat, tidak menyadari tanda kematian seperti apapun, terserah ya. Tapi itu semua, mata bisa jadi nggak mau lihat tetangga meninggal, ya udah, orang itu nasibnya dia, saya alhamdulillah masih sehat bugar, ya gitu. Itu namanya tidak menyadari bahwa kematian daripada tetangga kita adalah pengingat bagi diri kita, ya. Kaifa, dalam keadaan bagaimana, talhu, berbuat sia-sia kamu. Pokok ataka, dalam keadaan benar-benar mendatangi pada kamu siapa nadhirun, pemberi peringatan. Wa manayal hamami, dalam keadaan bermula beberapa kematian yang diserupakan burung dara. Mingka, dari kamu itu qaribun, dekat, padahal di dekat kita, ya. Uban, sakit, itu adalah tanda-tanda adanya kematian. Kita mau menyadari atau tidak, gitu saja. Ya muqiman, wahai orang yang tinggal menetap, ya tinggal begitu. Qad hana, benar-benar sudah masuk waktu minka, dari kamu apa rohilun, bepergian, ya. Waktunya pergi, apa rohilun, waktunya pergi. Ba'da dzakar rahili, di dalam sesudah itulah bepergian. Yaumun, bermula hari asibun, yang sangat menyulitkan. Kamu mau sikapmu tidak menerima tanda-tanda kematian, tapi kenyataannya secara akal banyak sudah. Siapapun juga nyadar, siapapun juga paham kalau sudah mati, sesudah kematian itu akan mendapati hari-hari yang sangat sulit, ya. Innalil mauti, sesungguhnya itu bagi kematian sakarotan, ada sakarat man, yang bermula siapa orangnya itu donaha, merasakan siapa man pada sakarat, la yudawika, tidak akan menyembuhkan pada kamu, in akolta, apabila berpikir siapa kamu, siapa tabibun, dokter. Padahal sudah nyata di depan kita, di sebelah kita, siapapun orang yang sudah sekaratul maut, sakit sekaratul maut bentuknya dalam keadaan apapun, mau didatangkan dokter secanggih apapun, sepintar apapun, nggak akan memberi manfaat. Artinya harusnya kita sadar kalau sudah sekaratul maut udah nggak ada manfaatnya. Tabib apapun, air apapun, doanya orang pinter apapun bentuknya, nggak ada yang memberi manfaat kepada kita. Laisa, tidak ada itu fisaatin, dalam satu waktu minat dahri, dari zaman, apa illa lil manaya, kecuali kepada kematian alaik, atas kamu, biha, di dalam saat, wasubun, bermula lompatan. Tidak ada waktu yang kita lewati kecuali kepada kematian, bisa jadi langsung, yang nggak harus proses. Orang biasanya sakit ini seminggu baru meninggal, 1 tahun baru meninggal, atau ini mah sakit yang bukan sakit yang biasa mematikan. Nah,
Tapi dari sisi waktu mau tiba-tiba meninggal bisa jadi, nggak harus melalui tangga proses untuk naik sampai kepada kematian. Bisa jadi dari tangga bawah langsung mati, dari jalan-jalan langsung mati, ya. Dan itu sudah ada di sekitar kita. Maka bagi kita harus mengingat kematian. Ya'lamu wa'lamu, dan ketahuilah ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku atau teman-temanku, rahimakum, semoga merahmati pada kalian. Siapa Allah? Allah ana min nadhiril mauti, sungguhnya itu termasuk dari pemberi peringatan kematian. Itu al-huma, anna min nadhiril mauti al-huma, itu al-huma demam atau panas. Panas, demam itu juga termasuk pengingat kematian. Ayil marodu maksudnya sakitnya, ya. Kalau bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-huma nadhirul mauti, al-huma bermula panas itu nadhirul mauti, pengingat kematian. Ai tus'iru, memberikan rasa, ya. Tus'iru, memberikan rasa apa, al-huma bikudumi rasulil mauti, dengan datangnya utusan kematian, wa sur'ati maji'ihi, dan cepatnya datangnya maut. Faqala, dan berkata siapa ulama, para ulama, mautul ahli, bermula kematiannya keluarga, wal aqaribi, dan kerabat, wa ghairihim, dan selainnya ahli wal aqarib itu minal ahbabi, dari para kekasih atau para orang yang dicintai, wal ashabi, dan para sahabat itu ablagu, lebih sangat bin nadiri, di dalam olehnya memberi peringatan, fi kulli waqtin, di dalam setiap waktu, wa zamanin, dan zaman. Kematian tetangga-tetangga kita, orang dekat-dekat kita, itu adalah peringatan yang nyata akan datangnya kematian. Wa ansadu, dan mensyairkan siapa ulama, aral layali wal ayamu tajdibuni, aral, melihat siapa saya, al layali, di dalam beberapa malam, wal ayama, dan di dalam beberapa hari, tajdibuni, dalam keadaan menarik apa al layali wal ayam kepada saya, bihabli umri, dengan tali umur saya. Umur saya itu ditarik dalam setiap hari, ila qabri, menuju kuburan saya. Sesungguhnya kita itu ditarik untuk selalu mengingat kematian atau menuju kepada kuburan dalam kesehariannya kita, ya. Wa tudnini, dan mendekatkan apa alayali wal ayyam kepada saya. Wa kam turini, dan banyak sekali memperlihatkan apa layali wal ayyam kepada saya, mimayitin, dari orang yang mati. Seolah-olah orang mati di sekitar kita itu ya karena dia mencapai kepada ajalnya saja, selesai. Tapi sesungguhnya itu tujuannya buat kita, agar kita ingat kematian, ya. Wadaka, bermula itulah mayit, itu anak saya. Wakam tuhaddisu, dan banyak sekali menceritakan apa alayali wal ayam, hari pada selain saya, wahya, dalam keadaan bermula. Alayali wal ayam itu tu'nini, ya, mempertegas atau menghendaki apa alayali wal ayam pada saya. Banyak sekali orang mencontohkan orang lain sebagai perumpamaan dalam cerita kematian, padahal yang dimaksud adalah bisa jadi kita, ya. Orang ceramah menceritakan kematian kepada jamaah musola misalkan, sesungguhnya bukan cuma kepada jamaah musola, sesungguhnya kepada diri
diri kita. Ya, intinya kita nggak usah mikirin orang lain dalam urusan kematian, mempersiapkan kematian. Nggak usah nunggu orang lain untuk mengajak kita mempersiapkan kematian. Nggak usah minta tolong orang lain untuk memperindah kematian kita. Tapi yang penting adalah kita harus masing-masing mempersiapkan diri kita sendiri. Karena nanti malaikat datang kepada kita nggak nunggu kita itu ditemani oleh siapapun. Ya, nggak nunggu kita itu ada di tengah siapapun, nggak nunggu kita itu siap ataupun tidak siap. Malaikat maut datang kepada kita, ya sekonyong-konyong datang, dan di situ kita nggak bisa berpaling, lari dan seterusnya. Wa ansyada, dan mensyairkan sebagian yang lain itu dalam keadaan juga. Al-mautu fi kulli hinin yang surul kafan. Al-mautu bermula kematian fi kulli hinin di dalam setiap waktu. Itu yang suruh membibirkan apa? Al-maut al-kafana pada kain kafan. Kain kafan setiap hari disiapkan untuk kita. Seolah-olah disiapkannya sih untuk diperjualbelikan di pasar. Tapi yang pasti itu disiapkan untuk kita. Ya. Wa nahnu, bermula kita itu fi ghaflatin, di dalam kelalaian. Ama dari sesuatu yuradu yang dikehendaki siapa bina kita. Jadi situ iya apa bukan? Hah? Ama yuradu bina pangama. Ya, iya ya. Nah, jelas soalnya sini. La tatma'innu, la tatma'inna, ya janganlah tenang siapa kamu. Kalau tatma'innu itu jadi mudhari. Di sini jadi apa namanya nahi. Janganlah tenang siapa kamu ila dunia, kepada dunia, wa zinatiha, dan perhiasan dunia. Wa in tawassahta min aswabihal hasan, wa in tawassahta, dan meskipun memakai siapa kamu min aswabiha, dari beberapa pakaiannya dunia, al hasanah, pada yang baik-baik. Walaupun kita lagi sehat, walaupun pakaian kita lagi baik, ya jangan pernah merasa tenang ya, dari kematian. Aina, itu di mana? Al-ahibatu, bermula para kekasih. Sudah banyak buktinya kok. Ya, orang yang kita cintai pinginnya selalu lama dengan kita, tapi nyatanya dia sudah mendahului. Wal jiranu, dan para tetangga. Sebentar. Ini maknya apa nih? Ainal ahibatu wal jiranu ma fa'alu. Ma, pada apa fa'alu, melakukan siapa al ahibba wal jiran. Apa yang terjadi pada mereka? Ya. Aina, itu di mana alladzina, bermula orang-orang gumu. Yang bermula alladzina itu kan ada siapa alladzina, lana, bagi kita itu sakana, menjadi penenang. Ya. Mana sekarang orang-orang yang selama ini menjadi tempat tumpuan kita untuk menenangkan diri, menjadi teman ngobrol kita? Nyatanya tetangga kita satu persatu diambil oleh Allah. Orang-orang terdekat kita yang kita cintai juga satu persatu diambil oleh Allah. Orang-orang yang ada di sekitar kita melindungi kita juga diambil oleh Allah. Artinya kita pasti akan mau dekat, mau lama, mau jauh, juga akan menyusul mereka. Sakohum, memberi minum pada ahibba wal jiran. Apa al-mautu, kematian, kaksan, pada minuman. Waira sofiatin, yang tidak bersih. Apalagi kalau memang kematian-kematian mereka itu tidak baik, ya disertai dengan sesuatu yang tidak mengenakan, harus lebih menjadi pelajaran bagi kita. Dia meninggalnya kok begitu sengsara ya. Kenapa? Oh, karena kehidupan di dunia selama hidup begini begitu senangnya. Maka kita tidak
boleh meniru kebiasaan dia hidup, berharap agar ketika kita mati tidak seperti dia kematiannya. Begitu maksudnya. Kalau orang yang baik meninggalnya luar biasa, nah, untuk menirunya kan susah. Ya kan? Guru kita meninggal luar biasa, lagi zikir gitu kan. Terus kemudian pamitan, ya. Kita tiru coba. Langsung meniru di mana? Mulai dari mana kita meniru? Orang kita hidupnya beda sama beliau. Beliau dari kecil misalkan udah dirawat di keluarga yang baik, mondok, akhlaknya baik. Nah, sekarang kita mau meniru itu susah. Minimal yang bisa kita tiru, yang bisa kita jadikan pelajaran adalah seseorang yang memang meninggalnya dalam keadaan buruk. Nah, kita berhenti. Kemarin kita ikut-ikutan, kita senang-senang sama dia begitu. Ya, minum-minuman, main, judi misalkan sama dia, matinya kasihan, berhenti sekarang. Oh, nggak usah main, nggak usah ikutan minum lagi, nggak usah ikutan judi lagi. Itu baru bisa. Tapi kalau meniru orang yang matinya baik, makanya di sini yang disebutkan adalah so'ohumul mautu ka'san wero sofiatin. Fasayyarathum, ada yang mengatakan fasiratuhum. Fasayyarathum, maka menjadikan apa kaksan pada ahibba jiron, ya, dan alladzina itu lihat baqi sara kepada beberapa saf di bumi rohanan pada yang digadekan. Sekarang dia sudah berjajar rapi di kuburan, ya, semuanya, kepala di utara, kaki di selatan, semuanya menghadap kiblat. Sekarang sudah tidak bisa lagi menambah bekal. Sekarang mereka sudah tergantikan oleh amalia mereka sendiri. Tinggal kalau baik yang mendapatkan nikmat, kalau buruk ya sudah, dia tidak bisa lagi meminta untuk mendapatkan nikmat, sudah disiksa. Nah, kita yang masih hidup ini, yang masih punya kesempatan untuk belajar dari mereka, untuk berhenti dari segala kezaliman, berhenti dari segala kemaksiatan, untuk kemudian berharap nanti ketika kita sama membersamai mereka, berbaris di tanah di kuburan, gade kita adalah gade yang baik, begitu. Waruya, dan diriwayatkan apa anna malakil maut, sesungguhnya malaikat maut, anna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut itu dakhala masuk siapa malaikat maut ala Daud, atas Nabi Daud. Suatu ketika malaikat maut itu mendatangi Nabi Daud, alaihi semoga tetap atas Daud as-salatu bermula ke rahmat tahzim wassalamun dan keselamatan. Faqala, maka berkata siapa malakul maut lahu pada Daud, malaikat maut datang kepada Nabi Daud, kemudian berkata kepada Nabi Daud, faqala, maka berkata siapa Daud, maaf, lahu pada malakal maut. Yang berkata dulu adalah Nabi Daud kepada malaikat maut, man itu siapa, anta bermula kamu itu siapa? Faqala, maka berkata siapa malakul maut, man la yahabul muluka, man bermula saya itu orang, la yahabu yang tidak takut, siapa man al muluka pada para raja. Saya nggak takut sama presiden, saya nggak takut sama raja-raja. Wala tamnahu, dan tidak mencegah minhu dari man apal khusunu beberapa benteng. Saya juga orang yang nggak bisa dicegah walaupun dihalang-halangi oleh benteng yang berlapis. Walayak balu, dan tidak bisa menerima siapa man arrosa pada suap. Ya, termasuk saya juga orang yang nggak bakalan bisa disuap. Mendengar jawaban daripada malakul maut tadi, saya orang yang nggak takut sama raja, saya orang yang nggak bisa dihalangi oleh benteng setebal apapun. Saya juga tidak orang yang tidak bakalan bisa menerima suap. Ya, faidan, maka di dalam ketika itulah qala malakul maut man la yahabu ila akhirih itu tadi, anta bermula kamu itu malakul maut, malaikat maut. Akhirnya Nabi Adam paham bahwa yang datang adalah malaikat. Walam asta'id,
Walam astahidu dan belum mempersiapkan siapa saya liqa'ika kepada bertemu Tuhan. Saya belum siap-siap ini untuk ketemu kamu, kata Nabi. Ba'du di dalam sesudah ini. Faqala maka berkata siapa malakul maut ya Dawud wahai Dawud aina itu di mana fulanun bermula fulan jaruka yang menjadi tetangga kamu. Di mana tetanggamu sekarang? Sudah mati. Harusnya sejak si fulan mati kamu harusnya sudah siap begitu maksudnya. Enak itu di mana fulan bermula fulan kori buka bermula teman dekat kamu. Enak itu di mana fulan bermula fulan sahib buka yang menjadi teman kamu. Kala berkata siapa Adam, siapa Dawud mati siapa fulan. Semuanya sudah mati. Maka berkata siapa malakul maut amakan apakah tidak ada fiha ulai itu tetap di dalam mereka fulan ibrotun bermula apa ibrotun pelajaran iman bagi orang yasta'in itu yang mempersiapkan diri siapa. Bukankah itu cukup untuk membuat kamu mempersiapkan diri? Bahkan dan ada siapa mujahidun Imam Mujahid yang Mujahid berkata siapa Mujahid man bermula siapa orang itu balago sampai siapa man ala arba'ina pada 40. Barang siapa yang berusia 40 tahun fakot akana maka benar-benar masuk siapa man lahu bagi man apanya zahir ya fakot ana maka benar-benar masuk lahu bagi man apaan ayah riba hendaknya mengenal siapa man Mikdaroni amillahi ta'ala pada ukurannya nikmatnya Allah. Kita yang berusia 40 tahun harusnya sudah menghitung selama hidup kita berapa nikmat yang Allah berikan sama kita. Berapa pula yang kita sudah syukuri. Alaihi atas man wa'ala walidahi dan atas kedua orang tuanya termasuk orang tua. Ya. Berapa yang Allah berikan nikmat kepada kedua orang tua kita yang merupakan hak kita untuk kepada mereka atau bakti kita kepada kedua orang tua kita ya. Makanya dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ini adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Terus apa? Kalau lupa ya, kalau udah di depan sini. Jadi Robi Auzi ini ya semoga memberikan kepada saya asyukuru nikmatakal allati untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya ya. Wa amala sholihan kemudian memberikan saya kesempatan untuk bisa beramal soleh. Wala walidayya man amala sholihan dan kepada kedua orang tua saya dan seterusnya. Terus mana? Bitaroni amalahi wa ala walidayya wa ayyubaligha dan hendaknya memaksimalkan wa ayyubaligha dan hendaknya memaksimalkan siapa man fi syukri di dalam bersyukur. Qali ta'ala hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Pada firman hatta idza balagha sehingga ketika sampai ashuddahu pada paling kuatnya man wa balagha dan sampai siapa man arba'ina pada 40 apanya sanatan tahunnya. Bahkan ada siapa Imam Malik pernyataan Imam Malik rahimahullah semoga merahmati pada Imam Malik siapa Allah itu yaqulu berkata siapa Malik adraktu mendapati siapa saya. Imam Malik pernah berkata menceritakan tentang kisah manusia pada zamannya an-nasa pada manusia wa ahlal ilmi dan para ahli ilmu min baladina dari negara kami daerahnya Imam Malik wa hum dalam keadaan bermula nas dan ahlul ilmi itu yatlubuna mencari siapa? Itu yatlubuna mencari siapa? Nas dunia pada dunia. Wa muqallituna dan
mencampuri siapa nas, ya, siapa anas dan ahlul ilmi anasa pada manusia hatta yablugha, sehingga sampai siapa ahaduhum, salah satunya dari nas arba'ina pada 40 apanya sanatan tahunnya. Imam Malik menceritakan bahwa pada masanya manusia itu mereka ketika belum berusia 40 itu mereka manusia pada zaman tersebut itu sibuk mencari dunia, ya. Faida balahu, maka di dalam ketiga sampai siapa ahad arba'ina pada 40 apanya sanatan tahunnya, kemudian sesudah mereka berusia 40, apa yang mereka lakukan? Iqtazala, maka mengasingkan diri siapa ahad. Nah, kalau sudah 40 sadar, kita udah berapa nih? Udah apa? Iqtazal belum, ya? Udah mengasingkan diri belum? Apa masih sibuk dengan yang tazal hatinya, walaupun kita kelihatannya sibuk dunia, tapi hatinya kita menyendiri hanya dengan Allah. Amin. Yang tazal mengasingkan diri siapa ahad anasa pada manusia, wa tafarruq, dan menyibukkan diri siapa siapa ahad lil ibadati, untuk ibadah. Zaman Imam Malik begitu, sebelum 30 tahun mereka menyibukkan diri dengan dunia, tapi ketika 40 tahun mereka sudah berhenti, ya, sibuk dengan urusan akhirat. Nah, kita kok niru demikian, sekarang kita tinggalkan dunia, waduh, bagaimana nasib istri dan anak-anak kita? Bukan begitu maksudnya, artinya oke lah, mungkin selama ini kita boleh jadi agak mengentengkan ibadah, ya, meremehkan untuk menambah bekal. Karena memang udah 40 tahun, ya, sambil bekerja jangan lupakan ibadah. Ya, uang kita cari, kita kumpulkan, tapi bekal untuk kematian mau tidak mau harus juga kita sertakan, kita cari. Jangan hanya urusan dunia saja. Mungkin selama ini kita ngurusin dunianya hanya murni dunia saja. Sekarang kita pakai kegiatan aktivitas kita, kesibukan kita tentang mencari dunia ini dengan dijadikan sebagai ibadah yang rumah. Gimana caranya kerjaan kita itu di mata Allah dinilainya ibadah. Tentunya apa? Syarat rukunnya untuk bisa jadi ibadah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda yang berdagang, gimana dagang itu halal, gimana timbangannya nggak mengurangi, gimana untungnya itu tidak menipu dengan bahasa ini bagus padahal ada yang jelek. Sesuatu yang memang di situ ada unsur tipuan, riswah, sokok menyogok, atau di situ memang tidak dihalalkan, ya. Ngudit sedikit halal ini juga nggak diambil, ini juga nggak bakalan ketahuan. Nah, ya, kayak gitu kan tadi tidak sesuai dengan syarat rukun untuk bisa dinilai menjadi ibadah, ya. Yang bukan haknya, pakai alat teman tanpa izin untuk kelancaran pekerjaan kita, itu juga termasuk tidak memenuhi syarat untuk dijadikan menjadi ibadah. Jadi apapun pekerjaan kita semuanya diniatin ibadah, terus dijalankan sesuai dengan syarat rukun koridor ibadah, sehingga tidak salah, sehingga di mata Allah tetap menjadi ibadah yang ghairu mahdhur gitu. Apalagi kita sudah 40 tahun, ya. Daripada itu tadi. Tapi apakah nggak boleh kita ngikutin zamannya Nabi Imam Malik tadi? Ya malah salah. Ya punya tanggung jawab istri, kecuali kalau tanggung jawab istri anak sudah tercukup. Wah, ini untuk sampai 40 tahun ke depan mereka udah kasih uang, kasih tabungan cukup, baru bisa, ya. Tapi kalau nggak kayak gitu, ya
Jangan kita tinggalkan, kita pergi mondok lagi khusus ibadah. Istri sama anak kita tinggalkan di rumah biar kita pasrahkan kepada Allah untuk ngasih rezeki. Bukan begitu ya, malah berarti meninggalkan kewajiban memberi nafkah untuk sesuatu yang walaupun memang wajib juga, tapi bisa kok dilakukan dengan tetap menjalankan kewajiban memberi nafkah tadi. Ya, ngaji kayak gini itu kan termasuk juga zikir, wirid, ikut-ikut memulai mengistiqomahkan, jangan meninggalkan wirid sesudah sholat apapun bentuknya, menata omongan, jangan boleh kepada orang, menata sikap agar sopan kepada orang, nggak menyakiti, walaupun sekedar senyum. Senyum kan bisa menyakiti orang, bisa. Ada orang lagi sekedar aduh, ya itu senyum yang menyakitkan orang, ngenyek dan seterusnya. Wahukiya anna ba'dal ulama il akabir kana lahu majlisun fi bustanihi wallahu a'lam bissawab. Dari tolong syafaat Rasulullah qadul hawaj wal usul maqasid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ini ada Kang Haji doa untuk pulang dari umroh, kita tabarukkan aminnya beliau itu buat kita semuanya ya, karena selama 40 hari sesudah kepulangan umroh malaikat masih menyertai orang yang berhaji. Kalau haji lebih panjang, haji itu sampai bulan Rabiul Awal tanggal 10, malaikat selalu menyertai. Umroh 40 hari malaikat menyertai yang selama orang tersebut belum berbuat dosa besar. Masih dosa kecil barokah beliau yang baru pulang umroh, semoga aminan beliau itu mengabulkan doa-doa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan nadhur ila wajhika al-karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa rizqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka al-lutfa wal 'afiyah wa at-tawfiq li tamassuki bi kitabika wa lil 'ilmi bihi wa lil fahmi fihi wa lil 'amali ila ma arshada ilayhi wa husnul khatimah wa husnul 'aqibah fil umuri kulliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها وأميتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا أمان المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل على محمد.